Mantan CEO startup e-Fishery, Gibran Huzaifa ditahan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus atau DTP Deksus Bareskrim Polri pada Kamis 31 Juli 2025. Penahanan itu dilakukan usai Gibran ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan dana PT Multidaya Teknologi Nusantara atau e-Fishery. Selain Gibran, Bareskrim Polri juga menahan 2 orang lainnya dalam perkara yang sama. Mereka adalah ex-wakil presiden e-Fishery Angga Hadrian Raditya dan wakil presiden pembiayaan budidaya e-Fishery Andri Yadi. Penahanan bekas petinggi perusahaan rintisan di bidang aquaculture itu buntut dari manipulasi laporan keuangan yang dilakukan pada 2024. Seperti apa perjalanan kasus dugaan rekayasa keuangan dan penggelapan dana yang dilakukan e-Fishery? Kasus ini bermula dari investigasi internal yang dilakukan para investor e-Fishery. Investigasi itu pun mengungkap dugaan manipulasi laporan keuangan oleh pihak manajemen, termasuk Gibran yang saat itu menjabat sebagai CEO. Buntu temuan penyalahgunaan finansial itu pun membuat Gibran dan rekannya, Krishna Aditya selaku co-founder, diberhentikan pada Desember 2024. Mereka kemudian digantikan oleh Adi Wibisono dan Albertus Sasmitra. Temuan penyimpangan keuangan itu diungkap seorang whistleblower yang melaporkan adanya ketidakakuratan pada laporan keuangan ke FTI Consulting. FTI Consulting kemudian melakukan investigasi. Laporan investigasi FTI Consulting setebal 52 halaman itu kemudian terkuak ke publik sekitar Januari 2025. Dalam laporan itu, FTI Consulting melaporkan bahwa manajemen e-Fishery melakukan penggelembungan pendapatan selama periode Januari hingga September 2024. Dalam periode itu, e-Fishery melaporkan pendapatan sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,7 triliun rupiah. Laporan palsu itu melebihi 75% dari pendapatan asli e-Fishery dalam periode tersebut. e-Fishery juga menyajikan laba sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 262 miliar rupiah. Padahal, hasil penyelidikan menemukan bahwa perusahaan rintisan itu sebenarnya justru rugi 35,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 579,8 miliar rupiah. Penggelembungan angka pendapatan dan laba itu disebut telah dilakukan selama beberapa tahun sebelumnya. e-Fishery juga mengeklaim memiliki lebih dari 400.000 tempat makan. Setelah diselidiki, ternyata hanya ada sekitar 24.000 unit tempat makan ikan. Sejak awal perusahaan didirikan pada Oktober 2013 hingga November 2024, pembukuan internal menunjukkan adanya kerugian yang ditahan sebesar 152 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Sementara total aset perusahaan mencapai 220 juta dolar Amerika Serikat atau 3,6 triliun rupiah. Aset itu termasuk piutang usaha sebesar 63 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun rupiah dan investasi 98 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Gibran pun mengaku mulai memoles laporan keuangan e-Fishery sejak akhir tahun 2018. Pengakuan Gibran itu dilakukan dalam wawancaranya dengan Bloomberg pada 15 April 2025. Gibran mengaku langkah itu adalah bagian dari bertahan hidup. Pasalnya, saat itu e-Fishery akan kehabisan uang dalam waktu 3 bulan dan masih memperkerjakan 100 karyawan. Gibran melancarkan akal bulusnya dengan membuat 2 dokumen laporan keuangan. Dokumen pertama adalah laporan asli untuk timnya. Sementara dokumen kedua adalah laporan palsu yang digelembungkan untuk disetor kepada investor. Setelah investigasi dilakukan, polisi pun bertindak hingga berujung pada penahanan bekas CEO e-Fishery, Gibran Huzaifa, pada Kamis 31 Juli 2025. 2 rekan Gibran lainnya pun turut ditahan. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Direktur DTP Deksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf. Lantas, seperti apa sebenarnya perjalanan karir Gibran sendiri?
Setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Gibran mengawali karirnya sebagai peternak lele. Selama menekuni profesi itu, Gibran menemukan banyak masalah pada efektivitas pemberian pakan yang menambah biaya produksi. Gibran kemudian mengembangkan teknologi pemberi makan otomatis bernama Smart Feeder pada tahun 2013. Alat itu memiliki sensor dan algoritma yang bisa meningkatkan efisiensi dalam pemberian pakan ikan. Gibran mengeklaim alat itu bisa menghemat biaya produksi hingga 28% dan meningkatkan keuntungan pembudidaya. 2 tahun kemudian, kantor pusat dan fasilitas produksi komersial eFishery berdiri. Lalu pada 2016, eFishery mulai memproduksi masalah Smart Feeder dan merambah layanan lain di bidang aquaculture. Melalui peluncuran platform digital eFishery-ku, peternak ikan bisa mendapatkan edukasi dan manajemen budidaya serta akses pembiayaan. Gibran kemudian masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia pada 2017 atas inovasinya. Sederet investor besar pun menyuntikkan banyak uang tunai kepada eFishery. Mulai dari SoftBank Group Corp dari Jepang, Temasek Holdings Pte Singapura, Social Capital, Sequoia India, dan 42X Funds dari Abu Dhabi. Valuasi eFishery yang mencapai lebih dari $1 miliar Amerika Serikat membuat startup ini mengemban status unicorn pada awal tahun 2023. Kasus dugaan manipulasi laporan keuangan eFishery menjadi pukulan telak bagi ekosistem startup Indonesia. Dari sosok inspiratif yang mengubah industri aquaculture lewat inovasi, Gibran Huzaifah kini berbalik menjadi tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana raksasa. Bersama 2 rekannya, ia ditahan Barreskrim Polri usai terbukti menyajikan data keuangan palsu demi menarik kepercayaan investor. Pengakuan Gibran bahwa praktik ini sudah dilakukan sejak 2018 menguak sisi gelap industri startup. Kasus eFishery menjadi peringatan keras bahwa transparansi dan akuntabilitas tak boleh dikompromikan sekecil apapun skalanya. Kini, perjalanan eFishery yang semula dielulukan sebagai kisah sukses anak bangsa harus runtuh dengan dalih bertahan hidup. Akan seperti apa kelanjutan kasus dugaan penggelapan dana eFishery? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.